Pemimpin kalau pengen betul-betul dicintai rakyatnya, jangan jadi amir, tapi jadi ra'in. Setelah itu Nabi mengatakan hadisnya, wal imamul ladzi 'alan nas ra'in wa huwa mas'ulun an ra'iyati. Dan imam bagi manusia itu adalah ra'in, pemimpin yang akan diminta pertanggungjawabannya. Nabi mengingatkan tentang puncak kepemimpinan seseorang itu menjadi imam bagi manusia. Berarti seseorang itu semakin tinggi derajat kepemimpinannya tergantung semakin banyak jumlah manusia yang diayominya. Makanya hadis ini memotivasi supaya setiap kita bisa menjalani puncak kepemimpinan, yaitu menjadi imam bagi manusia. Bisa menjadi seorang presiden atau gubernur yang mengayomi rakyatnya. Bisa menjadi CEO perusahaan yang mengayomi anak buahnya. Bisa menjadi seorang ustadz mengayomi jamaahnya. Bisa menjadi seorang influencer mengayomi followernya. Intinya, kepemimpinan Islam itu adalah betul-betul bisa menjadi imam bagi manusia. Setelah itu Nabi mengatakan, warrajulu ra'in fi ahlihi wa huwa mas'ulun an ra'iyati wal mar'atu ra'iyatun fi baiti zawjiha. Laki-laki adalah kepala dalam keluarganya yang akan diminta pertanggungjawabannya, dan wanita kepala dalam rumah suaminya yang akan diminta pertanggungjawabannya. Hadis ini sambung menyambung, tidak terpisah. Setelah Nabi menjelaskan bahwa puncak kepemimpinan seorang adalah menjadi imam bagi manusia, tiba-tiba Nabi menghubungkannya dengan perannya dalam keluarga. Apa pesan Nabi dalam di sini? Nabi ingin memberitahu bahwa seseorang sebelum menjalani puncak kepemimpinan jadi imam bagi manusia, laboratoriumnya dimulai dari keluarganya. Dia benar-benar diuji lewat kepemimpinannya dalam keluarganya. Ukuran dia suksesnya lihat dari keluarganya. Bisa ngelihat aslinya perilakunya lihat dari keluarganya. Sebab hari ini kurikulum kepemimpinan kita itu terlalu mengawang-awang, tinggi sekali. Kamu belajar kepemimpinan biar siap menjadi seorang gubernur, tapi ternyata dia suami yang buruk. Kamu belajar kepemimpinan biar siap jadi CEO perusahaan, tapi ayah yang gagal. Kenapa? Karena ternyata mereka melewati satu indikator yang Nabi ingatkan sebagai indikator kebaikan seseorang. Anak kita masuk sekolah, semua kurikulum sekolah cita-citanya selalu mencetak pemimpin hebat di masa depan. Bagus, tapi indikatornya terlalu tinggi. Saya ketika membuat program di rumah untuk anak kami, karena anak kami ada yang homeschooling, kita susun kurikulum bersama dengan istri saya. Saya ditanya oleh sebagian orang yang ingin meniru kurikulum kami, Ustadz, output kurikulum ini apa? Saya jawab sederhana aja, saya ingin mendidik anak saya siap jadi suami dan ayah yang baik masa depan. Saya nggak pengen terlalu tinggi tuh. Dia bisa jadi suami yang baik aja, itu sudah menunjukkan siap menuju kepemimpinan masa depan. Dia siap jadi ayah. Kalau yang perempuannya sederhana, saya didik anak perempuan saya siap jadi istri yang baik di masa depan. Sebab hari ini banyak anak perempuan kita dicetak jadi pebisnis wanita luar biasa, tapi istri yang buruk bagi suaminya. Ngelawan mulu. Mentang-mentang punya duit banyak. Dia siap menjadi seorang dokter, psikolog luar biasa, tapi ibu yang gagal. Karena tidak dimulai dari laboratorium keluarga. Maka keluarga itu adalah pondasi pertama untuk melihat bagaimana kapasitas seseorang. Bagaimana dia kepedulian terhadap rakyat tidak bisa diukur hanya karena dia sering belusukan.
Mohon maaf, hanya karena dia sering dalam hal ini kemana-mana menyapa rakyatnya, bukan. Nggak usah dibelokin deh, nggak usah dibelokin deh. Senang banget deh. Kajian lurus gini dibikin belok tepi jurang. Nggak tahu ada tukang bakso di depan. Iya, tukang bakso di depan tuh. Ini kawasan ring 1 nih. Saya bahas yang apa, ibu belokin kemana? Kenapa? Bukan itu ukurannya. Salah satu ulama bernama Syekh Hasan Fulaiful menceritakan kisah, walaupun kisahnya gharib, tapi menjadi salah satu pelajaran buat kita. Ketika beliau hendak menseleksi calon gubernur yang ditugaskan di daerah Basra, Irak, Umar bin Khattab mencari cagup yang akan diseleksinya itu, sampai dapat satu cagup yang dipikir luar biasa. Manajemennya bagus, komunikasinya bagus, maka Umar sesaat setelah wawancara izin ke belakang. Umar ingin mengambil surat kertas untuk menulis SK, surat keputusan pengangkatan. Saat Umar kembali ke biliknya, disambutlah Umar dengan anaknya yang masih kecil dari istrinya yang ketiga. Maka Umar pun diajak main oleh anaknya. Abi main, spontanlah Umar menggendong anaknya tadi di bahunya. Diajak lompat-lompat, kuda-kudaan, persis kayak guru TK zaman now. Pemandangan ini dilihat cagup tadi, karena rumahnya Umar itu nggak banyak perabotan kayak sekarang, lowong aja kelihatan. Cagup ini terheran-heran, Umar yang gagah masa sih? Umar kan perkasa sama anak kecil gini banget. Setelah puas anaknya Umar itu bermain, Umar membawa kertas tadi mendatangi cagup tadi. Cagup tadi bicara kepada Umar dengan kalimat, Ala'ibta Amirul Mukminin, Anda baru aja main sama anak Anda, wahai Amirul Mukminin. Umar nanya balik, lah emang kamu gak pernah main sama anak sendiri? Orang ini dengan diplomatis bilang, oh maaf sekali Amirul Mukminin, saya gak sempat main sama anak saya karena saya sibuk ngurus urusan umat. Jawabannya kan terlihat keren ya. Umar dengar jawaban ini bukannya suka, malah marah. SK yang tadi dibawa pengen diserahkan, disobek depan si cagup tadi sambil bilang, jangan kamu katakan kamu peduli sama rakyatmu kalau orang yang terdekat denganmu saja tak pernah merasakannya.